mesti membuka itu gitu kan kalau dipikir-pikir, maksudnya di posisi sebagai public figure ya. Cek, halo? Halo, ya, Caca. Oh, oke. Siap. Aku pikir dari tadi aku ngomong sendiri nggak ada yang dengar. Aman-aman suaranya, oke. Oke. Iya. Gimana? Ya, Caca, mungkin selamat siang, Caca. Terima kasih Caca mau bertemu dengan teman-teman semua media dan mau diberi waktu kita untuk bertanya jawab. Terima kasih sebelumnya, Caca. Mungkin lebih ke ini sih, Caca. Kemarin saya langsung to the point aja. Saya Mira dari Broensis Net TV. Kemarin saya lihat di YouTube-nya Caca bagaimana Caca sempat memberikan sedikit curahan lah ya. Tapi itu menjadi inspirasi juga supaya tetap tough dalam menghadapi apapun. Itu kita salut banget, kita appreciate banget dengan Caca bercerita tentang itu di YouTube-nya Caca. Tapi boleh tanya sedikit, sebenarnya bagaimana kondisi sekarang Caca dan apa yang akhirnya kepikiran terlintas di benak Caca pada saat itu, tiba-tiba ingin mengeluarkan atau ingin berkisah kepada semua teman-teman yang ada di media online dan dunia maya. Mungkin itu pertanyaan. Terima kasih, Caca. Thank you, Mbak. Kalau keadaan aku sih sekarang sebenarnya masih seperti yang aku bilang di video itu. Dari segi kesehatan, dari segi apapun itu ya yang aku share di video itu, tapi mencoba setiap hari untuk melihat hal-hal yang positif dan bahwa aku masih ada di sini aja, masih ada yang care, masih ada yang support, terus juga masih ada kesempatan untuk bisa berkarya gitu. Jadi ya walaupun banyak tantangan secara kesehatan sampai secara finansial apapun itu, aku mencoba fokus ke seperti aku bilang gitu. Aku gak nyangka banget banyak orang yang baiknya tuh sampai aku terharu. Kalau nanya keadaanku sekarang gimana sih secara kesehatan, sebenarnya nggak bisa dibilang baik gitu. Kalau dibilang baik ya nggak kenyataannya nggak gitu. Dan aku juga masih ditangani oleh beberapa ahli, beberapa dokter untuk kondisi-kondisi aku punya, dan ya insya Allah bisa lebih baik gitu. Mungkin bicara tentang kondisi kesehatan ya, Cak. Sekarang ini sebenarnya kondisi kesehatan Caca itu kan saya dengar tumor, terus juga itu juga akan mengarah ya, maksudnya ada kemungkinan bibit ya, kanker ya, kalau tidak salah. Ini maaf kalau saya salah ya. Nah itu bagaimana menurut update dokter? Terus sekarang ini kondisinya boleh dibilang sakitnya apa gitu yang diderita Caca untuk saat ini? Jadi kalau kondisi penyakit itu aku ada beberapa diagnosa. Ada inflamasi kronis, dan itu tuh larinya bisa kemana-mana, bisa ke resikonya tuh tinggi ya, bisa ke diabetes, tapi yang bisa ke autoimun, bisa ke ada serangan jantung dan lain-lain. Tapi itu adalah resiko dari kalau inflamasi kronis itu nggak ditangani. Selain itu aku juga diduga prediabetik. Terus udah gitu aku juga dibilang oleh dokterku punya permasalahan dengan ginjal, fungsi hati aku tidak maksimal, fungsi hati aku itu menurun, dan juga tumor payudara yang aku miliki itu punya kemungkinan 50% itu kanker. Itu kondisi yang aku miliki sekarang. Nah jujur aja mendengar semua ini aku masih dalam proses belajar gitu loh. Ini tuh apa gitu. Karena aku juga nggak paham gitu, kayak inflamasi kronis itu apa
terus nanganinnya harus gimana. Jadi aku masih banyak riset lah, dan banyak bertanya-tanya juga kepada ahli yang dikenal keluarga, direkomend keluarga dan orang-orang terdekat gitu. Kalau yang lain ada yang mau nanya langsung aja ya, jadi aku nggak usah raise hand, langsung di unmute aja, jadi kita santai aja. Cukup menjawab kah? Cukup sih. Walaupun memang saya juga dengarnya juga, maksudnya karena saya juga kurang ngerti gitu informasi apa gitu, tapi dengan begitu banyaknya tadi diagnosa dari dokter gitu, Caca sendiri bagaimana menghadapinya, dan akhirnya kan biasanya orang kan, waduh, dengan didiagnosa begini langsung pikiran bagaimana. Caca sendiri tapi mengalami hal seperti itu nggak sih, atau apa yang Caca lakukan untuk mental Caca sendiri dalam menghadapi banyak ini ujian seperti ini? Yang paling gampang tuh caranya sebenarnya adalah, karena ini banyak banget kan yang diinformasikan ke aku gitu, kondisi-kondisi baru ini. Jadi ya mungkin secara otomatis sama manusia tuh kayak ada kayak nggak mau nerimanya dulu gitu loh, kayak ini apa gitu, terus masa sih segininya gitu. Jujur ya, kayak masa sih segininya, masa sih sebanyak ini. Bahkan kalau tiap ada orang yang ngomong ya Allah Ca gitu, itu aku kayak memilih untuk nggak nerima gitu omongan mereka tuh simpatik gitu. Aku nggak memilih untuk nggak nerima simpatik mereka, karena artinya dengan aku menerima simpatik mereka, aku mengiyakan gitu aku punya kondisi-kondisi ini. Nah jadi ya sambil proses belajar apa ya, kalau belajar kaget, karena orang kalau kaget itu kan otomatis kayak baal gitu kan perasaannya. Nah aku pengen bisa yang apa ya kaget tapi tetap menjalani hidup, terus cari tahu gimana supaya aku bisa menghadapi semuanya dan bisa jadi lebih baik sesudahnya, bisa lebih sehat, nanya-nanya gitu ke orang yang paham, ke dokter-dokter, ke para ahli gitu. Jadi sambil juga menjalani solusi-solusi yang mereka sampaikan ke aku gitu sih. Walaupun ini ya drastis gitu ya perubahannya, aku jadi harus menjalani, ada semacam puasa gitu, ada untuk sembuh gitu ya, untuk bisa lebih baik. Ada puasa, ada tiap malam aku harus terapi, tiap seminggu sekali ada ini ada itu, jadi ya banyak adjustment gitu. Oke. Mungkin cek. Ya silakan. Kenalin, aku Denny dari Hotshot SCTV. Yes. Mungkin terkait penyakit yang pernah Caca hidup juga, katanya juga kabarnya sempat berhutang ya kayak terkait penyakit yang tumor dan lain itu. Mungkin boleh kan sedikit diceritain tentang hal itu? Terima kasih Kak. Oke. Itu satu hal yang aku pengen maksudnya ngasih tahu gitu loh lewat video YouTube aku. Kenapa sih aku mesti membuka itu gitu kan, kalau dipikir-pikir, maksudnya di posisi sebagai public figure yang umumnya tuh ya udahlah jaim aja, jaga image yang yang apa sih, yang aman-aman aja gitu. Nah aku memutuskan untuk share soal itu karena berapa banyak sih orang di negara ini yang punya kesulitan, dia lagi sakit, secara keuangan dia sulit, sampai harus bisa gitu membebani orang lain, tapi aku bertanggung jawab atas itu ya. Jadi artinya tuh yang aku bilang aku sulit secara finansial itu aku sudah atasi itu gitu loh. Jadi aku dalam kata lain, tanggung jawab yang harus aku jalankan itu aku sudah kembalikan ke orangnya. Cuman aku pengen cerita gitu loh, aku pernah sampai kayak gitu dan aku sendiri pun nggak nyangka gitu bahwa
oh bisa seperti ini ya gitu. Oh ternyata tuh hidup itu yang benar kata orang gitu ya, roda berputar gitu. Ada yang kita lagi semuanya baik-baik aja, kita merasa, wow I can gue bisa nih semuanya gitu. Tapi ada juga saat dimana kita lagi rodanya di bawah. Dan nggak cuma dari aspek eksis karir gitu, nggak cuma dari aspek itu doang, tapi dari aspek macam-macam. Dan aku pengen sambil nyari juga gitu loh, gimana ya kalau di posisi kayak gini aku bisa jadiin ini momen untuk menguatkan mungkin orang yang ngikutin aku di Instagram atau penggemar aku atau penonton gitu. Ya aku pikir caranya adalah dengan jujur aja, yang ngasih tahu aja gitu bahwa ya ini yang gue alamin sekarang, gue nggak sempurna. Dari kalian juga ada kan yang kayak gitu, gue nggak sendiri kan gitu. Gitu sih, aku pengen orang merasa kalau dia di posisi yang sesulit ini tuh dia sadar bahwa oh my god, gue nggak sendiri. Ada orang tuh yang di YouTube atau di TV atau di berita gitu yang dia juga cerita bahwa dia punya kesulitan ini. Ya Allah, gue pikir gue sendirian menderita sendiri gitu. Tapi aku pengen ngasih tahu bahwa enggak kok, kita sharing semua yang roda di atas sama roda di bawah ini, kita tuh semuanya sama-sama ngalamin gitu. Dan aku percaya ini tuh kayak musim gitu loh, kayak nanti akan berlalu, nanti akan berputar lagi, nanti akan lebih baik lagi ya. Emang mungkin hidup emang gitu kan ya, gitu. Oke, Kak, kalau Kak Caca. Ya, Mas Andi, Fauzi. Ya, Kak, aku dari satu selebriti CTV, Kak. Ya. Iya, Kak Caca, tadi kan Kak Caca bilang banyak tahu penyakit segala macam. Berarti Kakak mengkonsumsi obat-obatan nggak sih, Kak? Dari dokter atau apa gitu, Kak? Iya, ada macam-macam sih, ada terapi, ada yang aku harus minum suplemen, ada yang aku harus kontrol setiap berapa minggu sekali, macam-macam Mas. Untuk kontrol sendiri harus rutin atau gimana? Kalau yang untuk tumornya itu sebenarnya aku harus 3 sampai 6 bulan sekali itu aku harus mamogram sama USG untuk mengontrol tumor itu ada lagi atau enggak. Dan aku disarankan habis kontrol yang kemarin, kan kontrolnya terakhir nih baru banget. Nah itu ya insya Allah ini bukan sesuatu yang nggak aku inginkan gitu, tapi baru dikasih tahu lagi bahwa memang ada tumor baru di sebelah kiri. Nah itu aku akan MRI seminggu lagi insya Allah gitu. Jadi ya dari situ sih aku berharap ya yang terbaik lah gitu, jangan sampai jadi sesuatu yang tidak diinginkan aku dan keluarga dan orang-orang terdekat. Oke, kalau aku sih kan maksudnya kalau yang mengalami hal seperti itu pasti akan stres banget ya, Kak. Kakak bisa dengan dengan menjalaninya dengan kayak ya udah sih jalanin aja gitu. Kakak bagaimana sih, Kak, maksudnya bisa se-tough ini dengan berbagai masalah yang Kakak Caca hadapi? Kakak bisa kuat gitu maksudnya, Kak. Kan nggak gampang ya, Kak, maksudnya kalau orang-orang yang mengalami gitu juga pasti tidak mudah. Aku nggak tahu ya ini aneh atau baik gitu, tapi aku punya kepercayaan kalau hidup aku memang misalnya di jalan dalam hidup aku tuh yang ya misalnya Allah nulis gitu kayak oke, Caca nanti ya dilihat orang atau secara personal apapun itu ya, kerjaan personal, umur 12 wah semuanya happy misalnya, sehat, dengan pertemanannya hubungannya baik-baik aja, syuting bidadari apalah, tapi tiba-tiba umur 20 dia mengalami bipolar, terus dia syuting lagi, dia ini jadi kan naik turun itu banyak gitu loh di hidup aku kan. Nah aku selalu berpegangan bahwa
jika memang hidup aku digambarkan sama Tuhan, dituliskan sama Tuhan untuk ngalamin hal-hal yang berat, hal-hal yang harusnya tuh bikin down, aku malah berpikirnya gini loh, kok bisa ya gue ngalamin semua yang berat-berat ini, tapi di waktu yang sama aku juga dikasih platform yang bisa mencapai masyarakat dalam jumlah yang banyak gitu. Kayak misalnya ketemu dengan teman-teman sekarang, terus nanti keluar di medianya teman-teman, terus ada yang baca, terus kalau misalnya aku bisa ngerangkum maksudnya tuh apa gitu, hikmah dari semua ini, apa jangan-jangan emang hidup aku itu dan aku yang mau untuk terbuka dengan segala hal yang kalau lagi turunnya nih, lagi pas ada turun dalam hidup aku terbuka tentang itu, jangan-jangan semua jalan ini emang dibuat supaya ada manusia lain yang ngerasa lebih baik gitu, ngerasa kayak oh gimana ya gue ngerasa terkuatkan gitu. Orang yang kita lihat di media, di TV kelihatannya tuh hidupnya glamor, baik-baik aja, happy-happy terus, dia juga punya kekurangan gitu. Dan mungkin itu salah satu yang aku ini sih sistem yang ada di dunia sih sebenarnya, cuma di negara ini gitu ya. Kalau kita ngelihat dunia public figure, dunia hiburan itu kan kayak semuanya tuh ngajarin orang buat, aku pengen sharing bahwa kalau menurut pengalaman aku, ini pengalaman satu orang aja sih, and it's just me, ini cuma Caca aja. Menurut aku tuh yang baik, yang bahagia, kayaknya bukan soal kaya, soal selalu kelihatan sempurna. Karena kalau misalnya lo lagi sakit, terus lo gimana ngejalanin itu? Kan bisa juga kita lagi sakit, tapi kita tetap jalanin hidup. Maksudnya gitu loh, kan bisa aja kalau kita lagi sakit kita berharap udahlah gue ngapain sih masih hidup gitu kan? Gak ada alasannya juga gitu. Anak gue udah gak sama gue, misalnya di kondisi aku ya. Tapi kalau misalnya masih ada alasan, masih ada hari-hari besok gitu, nyawa aku tuh masih dikasih gitu loh. Masa sih nggak ada kekuatan yang aku bisa kasih ke orang gitu? Apa jangan-jangan ya itu gitu? Apakah untuk ngasih tahu bahwa ya semua yang diajarkan di melalui sosial media, kita ngeliat timeline feed artis-artis misalnya, ya walaupun indah dan menyenangkan, tapi mungkin sesungguhnya tuh hidup bukan soal itu gitu. Karena siapa aja pasti ngelewatin susah, senang, siapa aja gitu sih. Caca, mungkin tadi sempat bahwa turun, maksudnya kita pernah naik turun ya. Mungkin Caca pernah mengalami kesusahan mungkin dulunya itu. Mungkin boleh diceritain Kak, mungkin pernah miskin ya atau gimana gitu. Mungkin bisa diceritain sedikit miskin apa sih ataupun susah apa dulu gitu dalam menjalani sampai sekarang gitu. Maksudnya gimana ya? Sorry aku maksudnya pernah kesulitan secara finansial gitu kan? Iya, secara finansial dan mungkin separah apa dulu. Iya, oke. Aku pernah ngalamin ini di hidup aku, nggak cuma sekarang, nggak cuma ketika aku nge-post video yang di Instagram kemarin itu, yang di YouTube itu. Pernah juga sih sebenarnya dulu setelah aku bercerai, jadi udah